Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kalian masih belajar dari rumah, Ibu harap kalian tetap semangat dalam setiap pembelajaran. Nah, kembali lagi bersama Ibu Nida Ankhofia pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran ke-1 dengan muatan Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, jangan lupa ya anak-anak untuk mengisi absensi di Google Form yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kita. Kalau kalian merasa kesulitan, kalian bisa minta bantuan kepada orang tua dan kakak kalian yang ada di rumah. Karena ini sebagai bukti kehadiran kalian pada hari ini. Baik, selanjutnya silahkan kepada anak-anak ibu yang ada di rumah, siapkan alat tulis dan juga buku pelajaran pada hari ini ya, yaitu buku tema 3. Simpan dulu peralatan yang tidak diperlukan, agar saat pembelajaran nanti kalian fokus mendengarkan video penjelasan dari ibu ya anak-anak. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat. Selanjutnya, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah. Yang kedua, peserta didik mampu memahami isi teks bacaan tentang lingkungan geografis di rumah. Yang ketiga, peserta didik mampu membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang denah letak rumah. Ada yang masih ingat apa itu denah letak rumah? Masya Allah, benar sekali. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai denah letak rumah. Ibu harap kalian fokus mendengarkan video penjelasan dari Ibu ya. Simak dengan baik. Baik, memasuki materi pada hari ini yaitu tentang denah letak rumah. Apakah anak-anak Ibu ada yang tahu alamat rumah kalian masing-masing? Tentunya kalian sudah tahu ya alamat rumah kalian masing-masing. Nah, kita bisa mengetahui alamat rumah kita melalui denah ya anak-anak. Apa yaitu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Jadi, dengan adanya denah ini, kita bisa mengetahui informasi letak rumah seseorang melalui denah tadi ya anak-anak. Sekarang, ayo kita cari tahu menggunakan kosakata tentang denah letak rumah ya anak-anak. Kosakata yang berkaitan dengan denah di sekitar rumah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sebelah kanan rumah. Yang kedua, di sebelah kiri rumah. Yang ketiga, di belakang rumah. Yang keempat, di depan rumah. Anak-anak ibu sudah belajar menyebutkan letak rumah pada denah ya. Sekarang, ayo anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba sekarang kita amati letak rumah Siti. Nah, ini adalah denah. Denah dari rumah Siti. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sebelah kanan dan kiri rumah Siti, serta di depan rumah Siti, itu ada bangunan atau rumah lain ya anak-anak. Sekarang, ayo kita baca bersama-sama ya, bacaan tentang denah letak rumah Siti. Siti
tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, anak-anak ibu tadi sudah membaca terkait denah letak rumah Siti ya. Coba sekarang anak-anak ibu sebutkan rumah yang ada di sebelah kanan kalian. Lalu rumah yang ada di sebelah kiri kalian. Ada rumah siapa ya anak-anak ibu? Kalian bisa menyebutkannya ya. Oke, anak-anak ibu masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Tentunya harus semangat ya. Biar tambah semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah anak-anak ibu masih semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sekarang kita akan menghubungkan dengan garis kalimat yang sesuai dengan jawaban yang ada di sebelah kanan ya anak-anak, yang sesuai berdasarkan denah pada halaman 4 buku tema 3 kalian. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Itu tadi terkait denah letak rumah Siti ya anak-anak. Anak-anak ibu pasti memiliki letak rumah yang berbeda-beda bukan? Rumah Siti ini terletak antara rumah Ayu dan rumah Adi. Nah, di sini ada denah lagi anak-anak secara lengkap tentang rumah Siti. Sekarang perhatikan gambar yang bagian atas itu. Ada rumah Budi, rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, dan rumah Rama. Maka bagian atas ini kita bisa memberi tanda sebelah kanan dan sebelah kiri. Arah ke sini adalah sebelah kanan. Jadi kalian menatap layar handphone atau laptop kalian berarti kebalikan dari tangan kalian ya anak-anak. Dan ke arah sini adalah sebelah kiri. Sedangkan gambar berikutnya ada posyandu, rumah Bayu, musola, toko, dan pos kamling. Ini berhadapan dengan rumah Budi sampai rumah Rama. Jadi letak sebelah kanan dan kirinya berbeda ya anak-anak. Untuk deretan yang di bawah ini kirinya sebelah sini ya, dan kanannya di sebelah sini. Contohnya, kalian berdiri saling berhadapan dengan teman kalian, lalu angkat tangan kalian yang sebelah kanan. Pasti letaknya berbeda karena saling berhadapan. Jadi di sini ada kebalikannya ya anak-anak ibu. Itu tadi adalah materi kita pada pembelajaran hari ini terkait denah letak rumah. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat dan juga bisa mengetahui informasi letak rumah seseorang. Nah, itulah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, untuk mengetes pemahaman kalian, ibu akan memberikan tugas evaluasi, yaitu berupa menjawab pertanyaan pada buku paket kalian, halaman 14. Langsung ditulis di buku paket kalian ya anak-anak. Untuk hasil pertanyaan, bisa anak-anak ibu nanti foto lalu kirimkan fotonya ke WhatsApp ibu ya. Nah, selanjutnya tugas yang kedua, silahkan anak-anak ibu melengkapi tabel yang ada di buku paket kalian, halaman 15. Berdasarkan gambar denah yang ada di buku paket kalian ya anak-anak.
ditulis di buku latihan ya. Untuk hasil tugas melengkapi tabel, bisa anak-anak ibu nanti difoto lalu kirimkan fotonya ke grup WhatsApp kita ya. Bagi 5 orang pertama yang mengumpulkan akan ibu beri nilai tambahan ya anak-anak. Kemudian untuk waktunya ibu beri sampai minggu depan ya. Jadi minggu depan itu semuanya sudah terkumpul semua. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi ibu? Jika kalian masih tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kirim pertanyaan kalian di grup WhatsApp kita atau bisa langsung chat ibu di WhatsApp ya anak-anak. Baik, mungkin hanya ini materi yang dapat ibu sampaikan. Ibu berpesan kepada kalian untuk tetap semangat dalam setiap pembelajaran. Meskipun kita belajar hanya secara online atau daring di rumah masing-masing ya. Baiklah, ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.